Kita katakan cukup banyak tantangan yang kita hadapi dari tahun ke tahun ya, gejolaknya selalu ada begitu. Sebelum dari perang Rusia Ukraina kita ketahui ada COVID-19, kemudian juga mungkin kita tarik lagi lebih jauh lagi begitu kan, ada beberapa masa-masa di mana kita katakan kondisi ekonomi cukup menantang, dari krisis financial di kawasan Asia, kemudian di tahun 98, kemudian juga di subprime mortgage ya di tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat kemampuan fiskal kita, seberapa kuat kemampuan fundamental ekonomi kita dalam menghadapi shock yang terjadi secara global, Mbak Esa. Kalau kita lihat fiskal dulu ya, ini agak berbeda. Kalau 2002 kita justru dapat intinya durian runtuh ya, karena kita lihat ada komoditas kita yang sangat luar biasa melonjak, itu beberapa nikel, kemudian juga batu bara, juga sawit juga, dan beberapa tambang juga. Artinya ini memberi tambahan penerimaan kalau tidak salah 400 triliun lebih ya kepada APBN. Artinya APBN memiliki buffer tambahan untuk meningkatkan ekonomi kita pada saat itu. Sementara kalau saat ini kita belum melihat ada pergerakan yang cukup signifikan di sawit dan batu bara. Memang naik ya lumayan kencang, bahkan mungkin tertinggi sejak 2 tahunan gitu. Tapi tidak sebesar ketika 2022 yang sampai menembus 400 per ton ya. Artinya sekarang kan sekitar 138. Jadi penerimaan dari negaranya mungkin tidak sebesar yang dulu, dan dari sawit juga tidak sekencang dulu. Artinya bahwa pemerintah itu harus mengantisipasi nextnya apa, karena tahu belanja subsidi dari minyaknya takutnya kan membengkak ya. Dan ini yang harus diwaspadai, terutama ketika pemerintah kan memberikan stimulus, sedang memberikan banyak stimulus ya. Apakah APBN cukup kuat untuk membuat perlindungan sampai ke depan, karena takutnya kemudian defisit membengkak, terus kemudian kita harus menerbitkan banyak utang, dan sayangnya mungkin di pasar keuangan lebih parah lagi ya kalau kita lihat. Sebenarnya kalau kita ingat tahun 2022 ketika terjadi perang Rusia Ukraina, itu terjadi trading halt itu adalah pertama sejak COVID itu trading halt pertama sejak krisis 2008, dan jaraknya sekarang itu sangat pendek ya. Kalau kita lihat sejak 2024 sampai 2026 itu trading halt sering-sering terjadi. Artinya memang pasar kita sangat-sangat rentan goncangan dibandingkan tahun-tahun kemarinnya. Bahkan kita mungkin sudah sangat lelah ya dari awal. MSCI ada soal mungkin downgrade daripada outlook, kemudian ada juga soal persoalan dalam negeri fiskal yang membuat pasar rupiah ataupun IHSG kita juga sangat goyang. Jadi sangat rentan dibandingkan dengan mungkin 2002 gitu. Baik, tadi disampaikan bahwa kondisinya saat ini ada concern yang cukup berbeda ya Mbak Esa ya. Tapi mungkin ketika kita lihat dari tim riset sendiri melihat outlook dari kondisi ekonomi Indonesia mungkin di sepanjang tahun 2026 ini, kemudian juga mungkin spillover efeknya juga masih akan berlangsung di tahun 2027 hingga 2028 gitu ya, jika kondisi ataupun juga dinamika di sepanjang tahun ini masih akan terjadi. Nah, ini seperti apa mungkin perkiraan atau hal-hal yang bisa dilihat atau pola yang mungkin akan bisa kita lihat begitu oleh tim riset CNBC Indonesia seperti kalau apa? kuartal 2 tentu saja mungkin akan tinggi ya, karena kita tahu ada lebaran. Kalau lebaran udah pasti semua konsumsi itu pasti akan naik ya. Semua beli baju, semua beli kue, semua pun mungkin jasa transportasi juga akan naik. Ini yang akan memberi push demand untuk konsumsi, dan untuk pertumbuhan ekonomi juga akan artinya mungkin lebih besar di kuartal 2 itu ada potensi ke sana ya. Tapi kedepannya nih agak susah ya. Kemarin apalagi kita lihat China hanya memproyeksinya sangat pesimis ya, ekonomi mereka hanya 4,5 sampai 5. Itu jauh lebih mungkin terendah sejak tahun 90-an. Dan kalau kita lihat China ini bukan sembarang negara ya, karena kita ingat China itu adalah mitra terbesar dagang kita, 24% ekspor kita ke sana. Dia juga investasinya sangat besar. Kemudian dia juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Asia. Kalau kemudian dia melemah, dampaknya sangat-sangat luar biasa besar kepada negara-negara Asia. Dan sementara kita banyak ekspor ke Asia juga, artinya imbasnya sangat besar kalau
dulu mantan Menq Pak Khatib Basri pernah memperkirakan sekitar setiap 1% itu akan 0,3% ke kita. Artinya ada hal yang perlu diwaspadai kita ke sana selain perang-perang mungkin perang kita lihat dampaknya bisa jadi sangat pendek, bisa panjang, tapi yang sudah jelas di depan mata ini adalah ancaman dari Cina yang mungkin kita belum hitung ya, karena ada yaitu resiko pelambatan, kemudian juga kalau konsumsi mereka melambat, investasi mereka melambat juga kan berdampak juga kepada permintaan dari barang-barang kita ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi belum kebutuhan energi China juga berasal dari Timur Tengah ya, sehingga ini akhirnya betul, menjadi chain sendiri begitu ya, itu membuat bertubi-tubi. tantangan tersendiri buat mereka ya. Ini yang perlu kita waspadai dan yaitu kita mungkin yang perlu dilihat lagi adalah seberapa kuat sih daya beli kita ya, masyarakat kita. Semoga dengan stimulus-stimulus yang sudah disebar oleh pemerintah ini bisa meningkatkan daya beli ya, walaupun mungkin sekitar jangka pendek, tapi dampaknya akan minimal untuk meningkatkan ekonomi di kuartal 2 tahun ini dan kedepannya mungkin akan ada, kita lihat apakah kan ada mungkin jaring pengaman lagi ataukah stimulus lagi, karena kita lihat kalau perang itu kan ketika perang 2002 pemerintah cukup banyak memberikan stimulus gitu. Oke, tapi kekuatan fiskal kita seperti apa untuk terus-terusan memberi jaring pengamanan? Karena kita lihat ketika COVID begitu pemerintah terus memberikan jaring pengaman begitu ya dengan berbagai program dan stimulus dan lain sebagainya. Demikian juga dengan tahun-tahun setelah COVID begitu. Tapi kita melihat kan saat ini kebutuhan dari pemerintah juga cukup banyak Mbak Esa begitu ya, kekuatan dari fiskal kita sendiri. Karena kita tetap harus menjaga defisit defisit anggaran negara begitu ya, maksimalkan 3% begitu. Ini kan juga tetap harus dijaga. Nah, ini seperti apa Mbak Esa? Dan itu satu pertanyaan kedua sekaligus saya rapel ya Mbak Esa, ini adalah berkaitan dengan rupiah kita ya. Kita lihat ini kan rupiah juga kan memberi efek tersendiri, memberi tekanan tersendiri juga bagi fiskal kita. Dan saat ini kita lihat tadi rupiah di 16.900-an dan ketika kondisi ini terus berlanjut, ini kan bisa pelemahan mungkin saja bisa terus berlanjut begitu, meskipun tentu kita tidak inginkan gitu. Seperti apa Mbak Esa? Iya, itu dia yang mungkin agak berbeda, saya bilang tadi dengan 2002. Ketika 2002 kita pemerintah seperti panen dapat durian runtuh dari komoditas sementara dari sekarang belum terlihat pola yang sama ya. Ini yang perlu diwaspadai karena kita lihat penerimaan kemarin itu kan shortfall tahun 2025. Nah, sementara kebutuhan penerimaan sekarang itu juga besar, tapi sayangnya juga di Januari juga masih susah ya. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Apakah kemudian nanti mereka hanya memprioritaskan belanja-belanja penting untuk menekan penerimaan, ataukah menambah utang, ataukah mencari sumber penerimaan yang lain? Tapi sepertinya kalau mencari sumber penerimaan agak susah ya dalam kondisi saat ini. Jadi mungkin cara paling gampang adalah menambah utang atau merelokasi belanja-belanja yang sangat prioritas. Kita tunda dulu belanja-belanja yang mungkin tidak penting, kita berikan belanja-belanja yang penting. Dan soal rupiah ya, ini memang seperti yaitu ya ancaman yang sangat besar, karena kita lihat rupiah tidak hanya, kalau rupiah melemah terus tentu tidak hanya APBN. Persoalan yang sering kita abaikan adalah besar banget impor pangan kita dan impor banyak barang seperti barang modal, barang baku yang menggunakan dolar. Artinya kalau kemudian rupiahnya melemah terus, itu kan harga kedelai, harga gandum, harga barang-barang impor akan sangat naik. Itu yang akan semakin membebani dan menambah inflasi. Dan jangan lupa buat perusahaan-perusahaan yang punya utang dolar itu akan sangat membebani ke depan.